Umrah bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur layak kita haturkan kehadirat Allah bagi Anda yang bisa hadir dalam kegiatan Jumatan sebelum khatib naik mimbar. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya untuk berjaga di depan pintu masjid, mencatat setiap jamaah yang datang sebelum khatib naik mimbar. Dan apabila imam datang dan sudah naik mimbar, maka para malaikat menutup catatannya wa sami'adz dzikra, dan mereka turut mendengarkan kegiatan Jumatan. Sehingga bagi mereka yang datang telat, namanya tidak tercantum dalam catatan yang telah ditulis oleh para malaikat bagi mereka yang hadir ketika Jumatan sebelum khatib naik mimbar. Karena itulah mari kita persiapkan waktu bagi siapapun yang ingin Jumatan untuk kemudian bisa hadir sebelum Jumatan dimulai. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman, kita mengimani dan meyakini bahwa hidup tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua, kehidupan yang isinya hisab dan tidak ada amal. Kehidupan di mana kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kita lakukan. Termasuk juga dalam kehidupan yang kedua ini, semua sengketa akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ada bagian kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada hamba yang lain dan kezaliman itu belum selesai, maka akan dilanjutkan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat Az-Zumar ayat yang ke-30 dan ke-31. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka orang-orang kafir juga akan mati. Thumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kelak kalian semua besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, takhtasimun, kalian akan bersengketa. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan dalam tafsirnya, inna hadhil ayah wa in kana siyaquha fil mu'minina wal kafirin. Ayat ini meskipun konteksnya berkaitan dengan sengketa antara mukmin dan orang kafir, wa dzikral khusumati bainahum fid daril akhirah, dan nanti mereka akan berdebat di hadapan Allah ketika di akhirat, fa innaha syamilatun likulli mutanazi'ina fid dunya. Namun secara makna ayat ini mencakup semua bentuk perselisihan dan sengketa yang terjadi di antara manusia ketika di dunia. Fa innahu tu'adu 'alaihimul khusumatu fid daril akhirah. Semua bentuk sengketa, semua bentuk permusuhan, semua bentuk hal yang tidak nyaman yang terjadi antar sama manusia akan diulang kelak di hari kiamat sampai keadilan itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Az-Zubair Ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan, "Lamma nazalat hadhihi surah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Ketika turun ayat ini, kata Zubair bin Awwam,
ay Rasulullah ayukarraru alaina ma kana bainana fid dunya ma'a khawasidz dzunub. Ya Rasulullah, apakah sengketa yang terjadi di antara kita ketika di dunia akan diulang di samping kita juga harus mempertanggungjawabkan dosa yang telah kita kerjakan? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagian yang layak untuk kita perhatikan. Naam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul. La yukarrarunna alaikum hatta yuaddi ila kulli dhi haqqin haqqah. Sungguh semua sengketa itu akan diulang sampai setiap orang yang memiliki hak, maka haknya akan ditunaikan ketika di hari kiamat apabila hak itu belum selesai ketika di dunia. Kemudian Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu langsung berkomentar, wallahi innal amra lasyadid. Demi Allah, sungguh urusan ketika itu sangat berat. Sehingga kita bisa lihat, yang namanya sengketa, namanya permusuhan, bikin sakit hati, sesak nafas, bikin orang jadi gak nyaman, diulang kembali setelah orangnya mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keresahan dan kelelahan batin itu akan terjadi berulang ketika di hari kiamat. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah memberikan sebuah nasihat. Bi'sazad al-udwanu 'alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah permusuhan yang terjadi dengan sesama manusia. Sehingga semakin banyak orang itu bersengketa, semakin sering dia punya musuh, semakin sering dia punya lawan, semakin banyak dia memiliki orang yang tidak dia sukai, maka semakin banyak potensi dosa yang akan dia terima di yaumil akhir. Dan kita diingatkan semacam ini agar sadar, hidup tidak sekali, ada kehidupan yang kedua. Bisa jadi Anda menang ketika di dunia, dan tidak ada satupun orang yang berani mengganggu Anda ketika di dunia. Tapi ingat, tidak ada hak yang hilang, semuanya nanti akan dikembalikan ketika di yaumil akhir. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Datang dua orang yang dia adalah keluarga menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing menyampaikan alasannya dalam sebuah sengketa rebutan warisan. Orang pertama menyampaikan alasan. Orang kedua kemudian dia menyampaikan alasan. Selesai masing-masing menyampaikan argumennya dan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan siapa dari dua orang ini yang lebih berhak terhadap warisan. Namun sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah muqaddimah yang sangat menakutkan bagi pendengarnya, sehingga sampai mengalami perubahan besar ketika orang ini mendengarkan muqaddimah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana muqaddimah beliau? Beliau sebelum memberikan keputusan, sebelum memutuskan siapa yang lebih berhak, beliau mengatakan, "Innama ana bashar wa innakum takhtasimuna ilayya." Aku hanya manusia biasa dan kalian datang ke sini bersengketa di hadapanku. Wa la'alla ba'dakum ay yakuna alhana bi hujjatihi min ba'din. Bisa jadi kalian ada yang lebih pintar dalam menyampaikan argumen daripada saudaranya. Bisa jadi kalian lebih hebat dalam masalah sisi hukum, lebih hebat dari sisi dalam menyampaikan hukum daripada yang lain. Kemudian beliau mengatakan, fa'aqdi ala nahwi ma asma'u. Aku akan putuskan sebagaimana data yang aku dengar. Faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an. Maka siapa di antara kalian yang aku putuskan menang, padahal sebenarnya dia tahu kalau dia tidak berhak, sehingga dia mengambil hak saudaranya, fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Sadarilah, sesungguhnya aku telah memberikan kepadanya sebongkah
dari bara neraka. Kalau mau diambil silahkan, dia tinggalkan silahkan. Karena data yang lebih tahu kalian, dan bisa jadi kalian lebih pintar dalam menyatakan argumennya dibandingkan saudaranya. Kemudian selesai Nabi SAW menyampaikan muqaddimah ini, dua sahabat tadi menangis. Dua orang ini menangis. Lalu masing-masing mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau demikian, biarlah warisan ini saudara saya saja yang dapat." Yang satunya juga mengatakan yang sama, "Ya Rasulullah, aku tidak mau mengambilnya, biarlah saudara saya yang dapat." Subhanallah. Dari hati ke hati. Nasihat yang berasal dari hati sampai ke hati. Peringatan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada dua orang ini bisa mengubah pendiriannya yang awalnya mereka rebutan untuk mendapatkan harta. Di akhir dari nasihat itu, mereka justru rebutan untuk meninggalkan harta. Karena itulah jamaah dimulakan Allah, hal yang paling besar untuk bisa menjadi nasihat bagi manusia adalah peringatan akhirat. Ketika seseorang memiliki kesadaran kalau nanti dia akan dibangkitkan, ketika seseorang meyakini bahwasanya nanti dia akan menghadap Allah, dan dia tahu bahwasanya semua yang belum selesai nanti akan diselesaikan di akhirat, orang akan bisa lebih waspada. Sekali lagi, ketika di dunia keadilan tidak sempurna. Ada banyak orang yang korupsi sampai mati tidak pernah dihukum. Ada banyak orang yang dia mengambil hak negara sampai dia mati dan dia belum pernah tersentuh dengan hukum. Dan ada banyak orang yang ketika rebutan warisan dalam keluarganya dia menang di pengadilan, padahal sebenarnya dia tidak berhak secara agama. Dan nanti semuanya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak yang tidak selesai akan dilanjutkan di akhirat. Karena itulah jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah hamba yang nol kezaliman. Bagaimana bentuk nol kezaliman? Jangan sampai ketika kita mati ada hak orang lain yang belum selesai. Segera ditunaikan ketika kita masih hidup. Apapun bentuk kezaliman, baik kezaliman berkaitan dengan masalah harta, baik kezaliman berkaitan dengan masalah kehormatan orang lain, atau kezaliman yang berkaitan dengan hal yang lainnya, segera untuk diikhlaskan sebelum dinar dan dirham serta mata uang apapun tidak laku untuk dijadikan sebagai alat bayar, karena semuanya akan diselesaikan dengan dosa dan pahala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita agar menjadi hamba yang selalu sadar akan akhirat dalam setiap muamalah yang kita lakukan, sehingga kita menjadi hamba yang bisa lebih hati-hati dan selalu memiliki perasaan wara' ketika kita mengupayakan harta yang halal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأعنهم على تنفيذ أماناتهم اللهم ارزق لهم وزراء الصالحين وبطانة الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.